Hai hai hai, selamat datang kembali di Berita Heboh. Kalian hidup di mana sih guys? Pastinya di bumi, ya kan? Pertanyaan apa sih ini? Kok sepertinya nggak masuk akal? Ya, Mimin memang gitu, jadi jangan heran kalian semua. Kali ini Mimin akan mencoba mengajak kalian semua untuk berpikir sejenak, di mana pemikiran itu tertuju pada kehidupan di dunia ini. Coba deh bayangkan sejenak, gimana jadinya kalau daratan dan lautan di bumi ini bertukar tempat? Apa yang akan terjadi? Mungkin kiamat, manusia mati, atau bahkan akan ada perubahan manusia panas menjadi manusia berdarah dingin ya. Berikut 4 hal yang akan terjadi jika daratan dan lautan bertukar tempat. Ada plus minusnya sih ya. Namun sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dan penting lainnya. Number 4. Lahan yang luas. Hal apa saja yang akan terjadi jika perbandingannya bumi yang terjadi hanya 29% daratan dan 71% laut, menjadi sebaliknya dengan 71% daratan dan 29% laut? Apa sih yang akan terjadi pada manusia dan makhluk lainnya yang berada di bumi ini? Mampukah manusia dan makhluk itu bisa bertahan hidup? Bumi merupakan satu-satunya planet yang ditempati oleh makhluk hidup. Jadi tak heran jika hingga saat ini bumi masih saja menyimpan 1000 misteri di dalamnya. Banyak juga yang mempertanyakan bentuk bumi yang sebenarnya. Apakah bentuk bumi itu darat, hingga ada juga yang memiliki tafsiran jika bumi itu berongga. Menurut pemikiran kita secara logika, mungkin jika daratan dan lautan di bumi bertukar tempat, yang jelas lahan yang dimiliki oleh manusia lebih lebar dibandingkan dengan sebelumnya. Hal itu memang masuk akal ya kan guys? Tanah yang dulunya kita tempati yang jelas akan lebih luas dibandingkan sebelum terjadi pertukaran, di mana pada dasarnya bumi yang dulunya dipenuhi dengan air kini telah berubah menjadi dipenuhi dengan daratan yang sangat luas. Bisa dong kalian memperluas perkebunan untuk bercocok tanam atau bertani, sehingga membuat orang semakin kaya raya. Adanya perubahan kepadatan penduduk karena lahan sudah terdiri dari banyak, sehingga akses jalan yang lebih luas. Ya itu sekilas pemikiran kita sebagai manusia biasa ya sahabat. Karena semua di bumi ini daratannya sudah luas dan terhubung. Bahkan nih guys, kalian bisa ke Amerika hanya dengan jalan kaki. Hayalan dulu nggak apa-apa kan ya? Number 3. Pengendalian iklim. Laut memang sudah sangat jelas memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pengaruh dan pengendalian sebuah iklim. Karena laut sendiri akan menyerap 90% panas yang disebabkan oleh atmosfer, yang membuat suhu bumi bisa ditempati oleh makhluk hidup hingga saat ini. Nah, jika terdapat pertukaran antara daratan dan juga lautan, sudah secara otomatis itu semua akan berubah. Daya serap yang awalnya 90% tadi, kini sudah berubah menjadi hanya 37% saja. Yang jelas hal itu membuat suhu di bumi menjadi sangat panas. Siapa sih yang betah dan bertahan hidup dalam kondisi suhu yang sangat panas? Kalian saja dikasih panas sedikit saja kadang kebanyakan ngeluh, takut panas lah atau yang lainnya. Oh ya guys, coba deh pikir, apakah tubuh kita nggak akan gosong ya jika di daratan dan lautan bertukar? Hihi, jadi sate panggang dong kita semua, lucu deh jadinya.
Di bumi tersebut kebanyakan akan terdapat gurun yang gersang yang suhunya saja bisa mencapai suhu planet Venus yaitu 462 derajat Celcius. Suhu dengan kisaran seperti itu akan membuat air menjadi langka. Jadi sangat jelas manusia atau makhluk lainnya yang hidup di bumi menjadi kehausan. Number 2. Lautan dalam akan menjadi gunung. Di mana yang jelas akan terjadinya perubahan yang signifikan seperti Palung Mariana menjadi Gunung Mariana. Begitu pula juga pegunungan akan berubah menjadi lautan yang dalam seperti Gunung Everest menjadi Palung Everest. Nah, dari hal itulah kita bisa tahu dong jika kedalaman lautan yang ada di bumi saat ini yaitu 3.700 mdpl. Pastinya jika terjadi pertukaran yang jelas, paru-paru manusia yang tinggal di bumi ini tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya karena bumi akan berada di kedalaman 840 mdpl. Oksigen yang diperoleh oleh bumi akan semakin menipis. Hal itu membuat makhluk hidup kesusahan untuk bernafas dan otomatis secara perlahan akan mengalami kematian. Dunia ini tentu saja bukan dunia yang ramah bagi semua orang, terutama bagi orang yang memiliki penderita asma. Number 1. Apakah manusia dan makhluk lainnya bisa bertahan hidup? Tentu saja, jawabannya itu bisa iya dan juga bisa tidak. Jawaban ini tentu saja bergantung pada fenomena apa yang terjadi di bumi sehingga daratan dan lautan bertukar tempat. Jika memang hal ini atau fenomena ini harus terjadi hanya dalam waktu semalam, sebagaimana tanda akan terjadinya bencana dahsyat, maka jawabannya manusia tidak akan selamat. Namun jika pertukaran ini terjadi seperti perubahan zaman purba hingga saat ini, maka jawabannya manusia masih saja bisa menghuni bumi. Tapi bisa dipastikan, bentuk tubuh manusia tidak akan sama seperti bentuk tubuh saat ini. Yang jelas, akan gosong. Karena proses evolusi akan membuat manusia beradaptasi dengan dunia yang lebih panas. Perubahan evolusi itulah yang akan membuat manusia tidak sama dengan manusia saat ini. Bisa saja manusia akan berubah menjadi manusia berdarah dingin dan tidak menjadi makhluk berdarah panas seperti sekarang. Jika kita lebih mendalami hal ini dengan detail, manusia berdarah dingin seperti yang kita ketahui, mereka tidak membutuhkan makan yang banyak. Berbeda dengan manusia saat ini, yang sekali-kali lapar dan harus makan. Karena manusia berdarah dingin tidak memerlukan perubahan suhu atau pertahanan suhu untuk tetap berada pada suhu yang panas. Enak juga ya dipikir-pikir. Jadi kita tidak perlu susah payah untuk kerja keras biar bisa membeli makan. Seperti halnya hewan berbisa ular yang hanya membutuhkan 1 kali makan saja untuk periode yang cukup lama. Jadi seperti ular dong kita. Yang tak kalah penting itu, jika menjadi manusia berdarah dingin, maka tubuh kita tidak disukai oleh bakteri dan juga virus loh. Hal ini sangat menguntungkan karena saat ini virus COVID-19 atau corona masih saja belum saja nyah dari dunia. Manusia dengan suhu dingin tidak akan mudah sakit ya. Obat-obatan dan dokter berarti sudah tidak dibutuhkan lagi sebagaimana mestinya. Memang, pertukaran ini ada untung dan ruginya, di mana hal itu semua tergantung pada letak dan situasi yang terjadi. Tapi, sepertinya hal itu masih menjadi misteri yang belum terkuak kebenarannya. Bisa saja manusia berpikir demikian, namun semua itu tergantung pada Sang Pencipta, karena hanya dialah yang tahu akan seperti apa kehidupan makhluknya.